Pemirsa, grup musik The Fly akan menjadi pembuka konser penyanyi asal Kanada Avril Lavigne tanggal 23 Januari nanti di Singapura. Ini merupakan yang kedua kalinya bagi The Fly menjadi band pembuka grup musik asing setelah beberapa waktu lalu menjadi pembuka konser grup Arkana di Jakarta. The Fly dipilih menjadi band pembuka konser Avril Lavigne oleh label BMG Asia. Ini kesempatan banget untuk The Fly bisa main di luar gitu. Ini suatu kehormatan. Piala Oscar tahun 2003. Walaupun kita baru masuk ke 54 besar yang disaring satu setiap negara, tapi itu udah merupakan nilai plus yang luar biasa. Sebenarnya bagaimana proses masuknya film Cabaukan dalam seleksi nominasi Piala Oscar 2003? Ya jadi masing-masing negara tuh hanya boleh ngirim satu dan itu harus ada rekomendasi dari Badan Perfilman negara itu gitu ya, itu persyaratannya dan harus sudah diputar di negara masing-masing dari nominasi film asing ini selama kurang lebih minimal udah ditonton sama 100.000 orang gitu. Pokoknya ada peraturan-peraturan khusus yang mana terus kita dikirimin formulirnya, kita suruh isi, kita kirim balik, film seluloidnya kita harus kirim ke sana. Udah itu udah dikit. Gak boleh, harus dalam bentuk filmnya. Masuknya film Cabaukan untuk mengikuti seleksi nominasi Academy Award 2003 tentu saja membuka peluang bagi film dan artis Indonesia sehingga akan dikenal kalangan perfilman internasional. Itu kesempatan langka dan mungkin jika mereka membutuhkan figur atau muka Melayu Asia kan bisa ya mungkin saya bisa go internasional ya, mudah-mudahan sih. Tanggal 15 Februari mendatang akan diumumkan 5 besar nominasi Piala Oscar 2003 untuk setiap kategorinya. Lantas bagaimana Nia Dinata melihat peluang film Cabaukan untuk dapat masuk nominasi 5 besar? Nggak mungkin lah masuk 5 besar nanti. Ya pesimis banget lah karena film-film yang masuk kan semuanya film-film yang mana waktu jadi zaman saya sekolah aja itu sutradara-sutradaranya udah sutradara yang sangat saya kagumi, yang film-filmnya saya pelajarin di sekolah waktu saya masih sekolah. Jadi saya pikir wah gila aja nih kalau misalnya saya harus bersaing sama mereka gitu. Kayaknya nggak mungkin banget. Lalu apakah dengan kesuksesan film Cabaukan mengukuhkan Ferry dan Lola untuk berakting di film layar lebar? Saya ingin sekali bermain lagi dalam film layar lebar. Saya rasanya kalau misalnya saya dapat film layar lebar, mungkin saya akan bermain total gitu. Rasanya saya pokoknya akan berusaha bisa memahami karakter yang diberikan kepada saya. Pokoknya saya ingin total gitu. Mengasah acting, mengasah kemampuan mungkin lebih enak di film karena kita berjuang keras dari awal untuk menghasilkan sesuatu yang maksimal menurut saya. Karena harus belajar acting, belajar membedah naskah, belajar masuk ke dalam karakter yang ada di peran itu. Jadi mungkin nggak gampang, nggak asal masuk lokasi terus baca naskah, ngafalin udah. Sukses Tia Ivanka untuk menjadi artis terkenal ternyata penuh perjuangan. Sebelumnya, dia hanyalah seorang penjaga sebuah butik biasa. Lalu bagaimanakah Tia merambah dunia sinetron dan akhirnya menjadi terkenal seperti saat ini? Tia Ivanka mengajak kita menyusuri masa lalunya. Miss you, baby. Pemirsa, perjalanan hidup artis sinetron Tia Ivanka dalam meraih kesuksesan seperti sekarang tidak datang begitu saja. Karena sebelum menekuni dunia akting, putri pasangan almarhum Panusunan Siregar dan Syamsiah Lubis ini pernah bekerja sebagai penjaga butik baju olahraga. Pekerjaan tersebut dilakukan Tia sambil menjalankan kuliah selama 6 bulan. Kebetulan punya teman yang dia punya butik. Terus ya iseng-iseng karena kenal sama dia, dia nawarin, "Udah Ti, lo daripada nggak ngapa-ngapain kerja sama gue aja. Udah jaga-jagain di butik gue." Oh iya boleh juga ya, ya udah akhirnya iya deh, akhirnya ngikutin di situ. Menurut Tia Ivanka, selama menjadi penjaga butik, ia melihat dirinya ada bakat menjadi pedagang. Itu dibuktikan wanita kelahiran Medan 8 September 1978 ini dengan membuat laku barang dagangannya. Untuk itu, Tia pun mempunyai resep agar konsumen tertarik untuk membeli. Kebetulan juga anak-anak ya toko itu kan anak-anak muda atau buat anak-anak ABG. Jadi kadang-kadang mereka untuk belanja bawa ibu bapaknya gitu yang kalau misalnya nggak dikasih nangis, kompor-komporin terus aja ini bagus gitu-gitu sampai akhirnya emang mereka beli. Rata-rata mereka kalau udah simpatik sama kita mereka beli harga seapapun juga mereka mau loh.
Selama menjadi penjaga butik, apakah Tia mempunyai pengalaman tidak menyenangkan? Misalnya digoda oleh lelaki iseng? Nggak ada yang berani ya, mungkin yang datang juga anak-anak SMP yang ngelihat saya waktu itu udah lulus SMA, mungkin mereka juga manggilnya Mbak. Setelah menyelesaikan kuliah diploma 1, Tia Ivanka bekerja di bidang marketing pada sebuah perusahaan. Dari sinilah jalan karir Tia Ivanka menjadi seorang pemain sinetron dimulai. Karena ketika sedang menjaga stand pameran, ia ditawari ikut casting oleh seorang pencari bakat. Pas ditawarin kayak gitu iseng-iseng, coba iseng casting deh tuh ke Citra Lintas, casting Citra Lintas. Udah asal casting gitu, lihat kanan, lihat kiri segala macam, ya udah nanti dihubungin. Nggak tahunya dihubungin saya dapet. Itu iklan pertama saya, honor cuma 1 juta tanpa kontrak. Ya alhamdulillah kali ya, udah rezeki, udah namanya rezeki nggak bisa dibuang kemana kalau namanya rezeki kita. Dapat salah satu jadi anak Pondok Indah. Nah di situ saya dilihat Multivision. Ya udah gabung sama Multi sampai sekarang. Tia Ivanka sangat mensyukuri karir yang telah diraihnya di bidang akting yang sekarang menjadi penghidupannya. Padahal ia tidak pernah belajar akting secara formal. Termasuk beruntung kali ya, saya termasuk orang yang hokinya gede kali ya. Jadi kalau dipikir-pikir saya bisa kesini, kalau saya bilang sih karena saya latar belakang pendidikan akting nggak ada. Otodidak, semuanya nggak ada. Sekolah juga cuma sampai D1. Cuma mungkin kemauan kali yang keras ya, kemauan keras dan alhamdulillah apa yang saya kerjain jadi gitu loh. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Pemirsa, grup musik The Fly akan menjadi pembuka konser penyanyi asal Kanada Avril Lavigne tanggal 23 Januari nanti di Singapura. Ini merupakan yang kedua kalinya bagi The Fly menjadi band pembuka grup musik asing setelah beberapa waktu lalu menjadi pembuka konser grup Arkana di Jakarta. The Fly dipilih menjadi band pembuka konser Avril Lavigne oleh label BMG Asia. Ini kesempatan banget untuk The Fly bisa main di luar gitu. Ini suatu kehormatan dan di negara lain yang kita belum pernah main gitu. Lantas bagaimana persiapan The Fly untuk membuka konser nanti? Untuk persiapannya mungkin kita matengin konsep bermusiknya kita dulu gitu. Jadi kita mau tampil lain gitu. Jadi mungkin secara materi lagu sedikit kita rombak, sana sininya dikit-dikit kita tambahin apa gitu. Lagunya kayaknya palsu dan semua pastinya terbang, terus ada berlalu, terus ada satu lagu lagi yang mungkin asik banget buat performance itu, nomor 2 judulnya. Apakah di panggung nanti The Fly akan berkolaborasi dengan Avril Lavigne? Kemungkinan besar ada, jadi kita preparing aja gitu. Kita juga dengerin lagu-lagunya Avril dan kita nanya juga gitu, Avril tuh kayaknya sukanya selain lagunya dia sendiri yang suka dibawain lagu apa. Pemirsa, perseteruan artis Liza Natalia dengan PT Triwarsana mengenai penghentian kontrak kerja dan tidak dipromosikannya album rekaman nyanyi dangdut Liza Natalia berjudul Cincin yang pada bulan Juni lalu kasusnya sempat merebak, kini kembali diungkap. Ini terlihat ketika pada Jumat sore kemarin, Liza Natalia yang didampingi pacar sekaligus manajernya Yusuf Haiber mengadakan jumpa pers di studio senamnya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk menjelaskan masalah tersebut. Menurut Yusuf, sejak ada kejanggalan hubungan kerja Liza dengan Triwarsana, pihak Liza sudah berusaha menemui komisaris utama PT Triwarsana Michael Chandra, namun selalu gagal. Selain itu, setelah 2 kali somasinya tidak digubris PT Triwarsana, pihak Liza akhirnya menyampaikan somasi ketiga pada tanggal 14 Januari kemarin. Dan bila somasi ketiganya tidak digubris lagi, pihak Liza akan membawa kasus tersebut ke pengadilan. Liza sih balik lagi kepada hukum yang berlaku ya. Kalau memang harus dijalankan secara hukum ya harus dijalankan, dan itu kan sebuah kontrak yang memang sudah ditandatangani dan sudah disepakati dan sudah tertera materai. Jadi buat Lisa ini juga pelajaran buat Lisa, pengalaman buat Lisa bahwa
hal ini tidak bisa disepelekan. Sementara itu Michael Chandra yang sedang berada di luar kota ketika dihubungi cek dan dicek lewat telepon mengatakan dirinya akan memberikan penjelasan bila Liza sudah mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Selain itu Michael Chandra juga berjanji akan mengundang Liza Natalia pada jumpa pers yang diadakan Michael Chandra akhir bulan Januari ini.